Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Respati Putri Dewanti dari S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika, materi uji persyaratan parametrik t-test, yaitu uji homogenitas, varians, dan tabel F. Nah, apa sih uji homogenitas itu? Nah, uji homogenitas itu merupakan prosedur uji statistik untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel itu berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Jadi tujuannya uji homogenitas itu untuk mencari tahu apakah data-data dari kelompok tersebut memiliki variansi yang sama atau tidak. Nah, uji homogenitas ini itu merupakan prasyarat dalam menganalisis independent sample t-test dan ANOVA. Nah, ada dua cara untuk melakukan uji homogenitas varians ini. Yang pertama ada uji tabel F. Nah, uji tabel F ini digunakan jika terdapat dua kelompok data. Nah, yang kedua ada uji Bartlett. Nah, uji Bartlett ini untuk menguji homogenitas varians jika diketahuinya itu lebih dari dua kelompok data. Nah, yang pertama itu uji tabel F, yaitu untuk menguji homogenitas varians dari dua kelompok data. Nah, langkah-langkah dalam melakukan uji tabel F itu yang pertama, mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi untuk kita mencari terlebih dahulu nilai variansnya atau standar deviasi dari variabel X dan Y, karena yang diketahui itu ada dua kelompok data, jadi variabel X dan variabel Y. Nah, kita cari dengan rumus Sx kuadrat sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan kemudian dibagi N dikali N min 1. Begitu pula untuk mencari varians dari variabel Y. Hanya diganti variabelnya saja menjadi variabel Y. Kemudian yang kedua itu mencari F hitung dari varians X dan Y. Nah, rumusnya itu F sama dengan S besar dibagi S kecil. Nah, S besar dan S kecil ini didapat dari hasil perhitungan dari varians dari variabel X dan Y. Jadi dari kedua ini mana yang angkanya besar, mana yang kecil, lalu dimasukkan ke rumus F sama dengan S besar dibagi S kecil ini. Nah, kemudian yang ketiga ada hipotesis pengujian, yaitu H0 sama dengan sigma, itu sama dengan sigma, jadi nilainya sama, itu termasuk varians data homogen. Nah, jika tidak sama, itu masuk ke varians data tidak homogen. Kemudian yang keempat, kita akan membandingkan F hitung yang telah dihitung sebelumnya dengan F tabel. Nah, F tabel ini nilainya didapat dari tabel distribusi F. Nah, setelah membandingkan, dilihat jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka tolak HO. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka terima HO. Nah, di sini terdapat contoh dari soal uji tabel F, yaitu data tentang hubungan antara penguasaan kosakata yang dilambangkan dengan variabel X dan kemampuan membaca yang dilambangkan dengan variabel Y. Nah, variabel X dan Y ini masing-masing memiliki total 10 data jumlahnya. Nah, kemudian dihitung pula X kuadratnya dan Y kuadratnya untuk dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai varians tiap variabelnya. Nah, untuk penyelesaiannya itu dapat mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam langkah-langkah soal uji tabel F. Nah, yang pertama kita mencari nilai varians dari masing-masing kelompok, yaitu X dan Y. Nah, yang pertama mencari varians kelompok X. Nah, di sini rumusnya itu Sx kuadrat sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan kemudian dibagi N dikali N min 1. Nah, untuk nilai N-nya ini itu jumlah datanya, yaitu ini totalnya ada 10. Jadi dimasukkan nanti nilai N-nya 10.
Nah, kemudian dikali sigma X kuadrat. Nah, yang sebelumnya udah dihitung X kuadratnya, ini semuanya ditotal. Dari 1 sampai 10 ini semuanya ditotal, didapatkan 59.077. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus nilainya. Kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, nilai X ini ditotal semua didapat 743. Nah, dimasukkan 743 kemudian dikuadratkan. Lalu dibagi n-nya 10 dikali 10 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 20,74. Nah, begitu pula untuk mencari varians kelompok Y. Nah, rumusnya sama dengan mencari varians kelompok Y, hanya beda variabelnya. Jadi, untuk mencari kelompok Y ini variabelnya diganti menjadi variabel Y. Begitu pula dengan nilainya. Nah, kita masukkan n-nya itu sama dengan nilai yang variabel X tadi, totalnya ada 10. Jadi dimasukkan N sama dengan 10, kemudian dikali sigma Y kuadrat. Nah, Y kuadrat yang telah dihitung, ini semua ditotal. Dapat 47.826. Dimasukkan ke dalam rumus, kemudian dikurangi sigma Y. Nah, sigma Y itu, jadi nilai Y ini di total didapat sigma Y-nya 688, kita masukkan, kemudian dikuadratkan, dibagi nilai N-nya 10 dikurangi nilai N-nya 10 dikali 10 dikurangi 1. Didapat hasilnya 7,39. Nah, yang kedua, kita mencari F hitung dengan rumus F sama dengan S besar dibagi S kecil. Nah, S besar dibagi S kecil ini, nilai S ini didapat dari perhitungan yang sebelumnya, yang varians kelompok data. Nah, kita lihat nilai yang besar yang mana, yaitu 20,74 dan yang kecil 7,39. Jadi dimasukkan S besarnya tadi 20,74 dibagi S kecilnya 7,39. Didapat hasilnya 2,81. Nah, lalu langkah selanjutnya telah didapat nih F hitung. Nah, kemudian kita akan membandingkannya dengan F tabel dari daftar tabel distribusi F. Nah, kita memakai alfanya itu sama dengan 0,05. Nah, dengan DK pembilang itu 9. Kenapa 9? Karena total semua ini kan totalnya N dikurangi 1 untuk mencari DK pembilang. Nah, itu N-nya itu 10 dikurangi 1 sama dengan nilainya 9. Begitu pula dengan penyebut. Jadi N dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, kita lihat di tabel distribusi F. Nah, DK pembilangnya itu 9. Untuk penyebutnya itu juga 9. Jadi didapat nilai F tabel itu 3,18. Nah, karena F hitung kurang dari F tabel, yaitu 2,81 yang telah dihitung tadi, F hitungnya kurang dari 3,18 yang F tabel, maka terima H0 atau data variabel X dan Y itu homogen. Nah, kemudian yang selanjutnya ada uji Bartlett. Nah, uji Bartlett itu merupakan uji homogenitas varian jika diketahui ada lebih dari 2 kelompok data. Langkah-langkah untuk menghitung uji Bartlett yaitu yang pertama menghitung derajat kebebasan atau DK masing-masing kelompok. Kemudian yang kedua menghitung varians masing-masing kelompok. Yang ketiga menghitung besarnya log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Lalu menghitung besarnya DK, nilai DK yang didapat tadi dikali log SI kuadrat atau nilai varians, log nilai varians untuk masing-masing kelompok. Kemudian yang kelima menghitung nilai varians gabungan semua kelompok. Nah, rumusnya itu S kuadrat sama dengan sigma N 1 dikurangi 1 dikali yang nilai varians, kemudian dibagi sigma N dikurang 1. Nah, N dikurang 1 ini sama aja kayak DK, karena DK itu kan N dikurang 1. Jadi bisa juga sigma DK dikali SI kuadrat dibagi sigma DK.
Kemudian yang keenam, menghitung nilai B atau nilai Bartlett-nya dengan rumusnya itu B sama dengan log S kuadrat dikali sigma NI dikurangi 1. Nah, ini sigma dk. Ini log S kuadrat ini dari hasil yang nilai varians gabungan ini dihitung lognya untuk dimasukkan ke dalam rumus ini nilainya. Nah, untuk langkah ke-7 kita akan menghitung C kuadrat. Untuk rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan in 10 dikali B dikurangi sigma N kurang 1 kali log SI kuadrat. Nah, setelah didapat nilai C kuadrat hitung, maka kita akan mencari nilai C kuadrat tabel. Nah, untuk kriteria homogen itu ditentukan jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Hipotesis pengujian yaitu H0 sama dengan sigma 1 kuadrat itu sama dengan sigma 2 kuadrat, begitu pula seterusnya hingga sigma n kuadrat. Kemudian H1 itu sigma 1 kuadrat itu tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, tidak sama dengan sigma 3 kuadrat, dan seterusnya. Nah, untuk kriteria pengujian, jika sigma X kuadrat hitung atau C kuadrat hitung itu lebih besar dari sama dengan C kuadrat tabel, maka tolak H0 atau tidak homogen. Nah, jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka dia terima H0 atau homogen. Nah, di sini ada contoh soal uji Bartlett. Diambil data pertumbuhan berat badan anak sapi karena 4 jenis makanan. Nah, jadi ada 4 jenis data. Dengan masing-masing data ini diketahui nilainya, N-nya. Nah, yang pertama, kita akan mencari derajat kebebasan masing-masing kelompok. Kedua, mencari variansnya masing-masing kelompok. Lalu menghitung besarnya log S kuadrat masing-masing kelompok dan menghitung besarnya derajat kebebasan dikali log SI kuadrat untuk masing-masing kelompok. Nah, langkah-langkah ini lebih enak dalam menghitungnya lewat tabel ya, lewat Excel. Nah, misalnya ini sampel ke 1, 2, 3, 4. Nah, nilai derajat kebebasannya untuk yang sampel ke 1 4, sampel kedua 4, sampel ketiga 3, sampel keempat 3. Ini nilai derajat kebebasan itu didapat dari N dikurangi 1. Nah, jadi ini N-nya totalnya sampel ke 1 kan 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikurang ke 1, 4. Terus ini juga 5 dikurang 1, 4. Ini 4 dikurang 1, 3. Ini juga ada 4. N-nya dikurangi 1, 3. Maka nilai DK-nya didapat. Nah, kemudian untuk varians, ini juga didapat nilainya, dihitung, lalu dilogkan, dan DK-nya derajat kebebasan ini dikalikan dengan log SI kuadrat. Langkah kelima yaitu menghitung nilai varians gabungan dari semua kelompok. Rumusnya itu S kuadrat sama dengan sigma N1 dikurangi 1 dikali SI kuadrat atau sigma DK dikali SI kuadrat dibagi sigma DK sama dengan, nah untuk sampel ke 1 nilai DK nya itu 4 dikali 29,3 seperti yang tertera pada tabel, jadi 4 dikali 29,3. Untuk sampel kedua itu 4 dikali 21,5, sampel 3 itu 3 dikali 35,7, sampel keempat 3 dikali 20,7. Dimasukkan ke sini, kemudian dibagi sigma DK. Jadi masing-masing DK-nya ini ditotal. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3 dapat nilai varians gabungan itu 26,6. Kemudian langkah ke-6 menghitung nilai B. Nilai Bartlett-nya dengan rumus B sama dengan log S kuadrat dikali sigma NI dikurangi 1. Nah, log S kuadratnya ini didapat dari perhitungan yang sebelumnya varians gabungan yaitu 26,6, jadi dilogkan. Didapat 1,4249, kemudian dikali sigma DK-nya. Total dari DK semua sampel yaitu 14. Didapat nilai B itu 19,9846.
Kemudian yang ketujuh, kita menghitung C kuadrat. Rumusnya itu X kuadrat sama dengan in 10 dikali B dikurangi sigma N dikurangi 1 kali log SI kuadrat. Nah, nilai ini in 10 nya itu sama dengan 2,3026 dikali B nya yang telah dihitung tadi 19,9846 dikurangi sigma dk dikali log SI kuadrat. Untuk nilainya yang telah ada dalam tabel dihitung sebelumnya yaitu 19,8031. Dimasukkan nilainya, didapat C kuadrat hitung sebesar 0,063. Kemudian yang ke-8, setelah kita menghitung C square hitung, kita akan mencari C square tabel dengan menggunakan alfanya itu 0,05, nilai dk nya 3 karena total sampelnya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, untuk kita cari di dalam tabel, kita gunakan tadi alfanya 0,05, kemudian dk nya 3, didapat C square tabel 7,815. Kesimpulannya, jadi karena X kuadrat hitung itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, yaitu 0,063 lebih kecil dari 7,815, maka H0 diterima atau nilainya itu homogen. Sekian penjelasan saya tentang materi uji persyaratan parametrik di tes, yaitu uji homogenitas varians dan tabel F. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.